Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Produk Domestik Regional Bruto atau VDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2012 sampai 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu Elizabeth Monica, yang kedua Christine Natalia, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muksin Hasibuan. Yang pertama itu pengertian PDRB. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam perhitungannya, PDRB dapat menggunakan dua harga, yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. Selanjutnya yaitu dua versi penilaian PDRB. Yang pertama, PDRB harga berlaku. PDRB harga berlaku adalah nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu. Sedangkan PDRB harga konstan merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar untuk harga tersebut. Biasanya itu tahun 2000. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lapangan usaha itu terbagi menjadi 18 kelompok. Dan yang paling tinggi dapat kita lihat terdapat di pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 989,9 atau 45,70%. Sedangkan PDRB harga konstannya yaitu 9,764,1 atau 44,74%. Dan yang kedua yaitu yang paling tinggi ialah industri pengolahan, yaitu sebesar 4.808,3 atau 20%, 20,03%. Sedangkan PDRB harga konstannya yaitu 4.498,9 atau 20,62%. Sedangkan nilai paling rendah terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, yaitu PDRB harga berlakunya hanya 3,0 atau 0,01%. Sedangkan PDRB harga konstannya yaitu 2,4 atau 0,1%. Oke, yang selanjutnya yaitu para PDRB Tanjung Jabung Barat pada tahun 2013. Seperti yang kita lihat sebelumnya, dari tahun 2000, PDRB tahun 2013 itu mengalami kenaikan. Seperti pada bidang pertambangan dan penggalian menjadi 11.772,7 atau 43,78%. Sedangkan PDRB harga konstannya yaitu 10.030,5 atau 43,47%. Sedangkan industri pengolahan juga
sedangkan industri pengolahan juga mengalami kenaikan, yaitu nilai PDRB harga berlakunya menjadi 5.379,1 atau 20,00%, dan nilai dari PDRB harga konstannya yaitu 4.862,0 atau 21,07%. Sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial hanya 97,6 dan 0,76% PDRB harga berlakunya. Sedangkan PDRB harga konstannya yaitu 85,7 atau 0,37%. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa PDRB Tanjung Jabung Barat atas harga berlaku sebesar 29.238,0 miliar rupiah, dan berdasarkan harga konstannya sebesar 24.551,7 miliar rupiah. PDRB atas harga berlaku pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 2.349,4 miliar rupiah, dan atas harga konstan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1.478,1 miliar rupiah. Pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut bahwa PDRB Tanjung Jabung Barat menurut harga berlaku besar 29.058,6 miliar rupiah, dan berdasarkan harga konstan sebesar 25.446,1 miliar rupiah. Pada tahun 2015 ini, atas harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 230,6 miliar rupiah, dan harga konstannya mengalami kenaikan sebesar 894,4 miliar rupiah. PDRB Tanjung Jabung Barat atas harga berlaku sebesar 31.443,4 miliar rupiah pada tahun 2016. Dan pada harga konstannya sebesar 26.245,2 miliar rupiah. Pada tahun 2016 ini, atas harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 1.974,8 miliar rupiah, dan harga konstan sebesar 799,1 miliar rupiah. Pada tahun 2017, PDRB atas harga berlaku sebesar 35.670,94 miliar rupiah, dan harga konstannya sebesar 27.421,29 juta rupiah. Pada tahun 2017 ini, nilai atas harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 4.227,54 miliar rupiah, dan harga konstannya mengalami kenaikan sebesar 1.176,09 juta rupiah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Christine. PDRB Tanjung Jabung Barat atas harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2018. Bisa dilihat, nilai yang paling tinggi ada pada pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 16.302,67 miliar rupiah, dan harga konstannya 12.333,75 miliar rupiah. PDRB pada tahun 2018 ini yaitu 41.458,28 miliar rupiah, dan harga konstannya
29.279,46 miliar rupiah. PDRB Tanjung Jabung Barat atas harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2019, yaitu tertinggi ada pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 16.353,97 miliar rupiah dan harga konstannya 13.148,87 miliar rupiah. Dan PDRB daerah ini pada tahun 2019 yaitu 42.945,45 miliar rupiah dengan harga konstan 30.744,98 miliar rupiah. PDRB Tanjung Jabung Barat atas harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2020, nilai tertinggi ada pada pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu dengan nilai 11.244,53 miliar rupiah dan dengan harga konstan 6.789,23 miliar rupiah. Dan PDRB-nya 37.097,80 miliar rupiah dengan harga konstan 30.559,42 miliar rupiah. PDRB Tanjung Jabung Barat atas harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2021, yaitu mengalami peningkatan pada pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi 13.087,90 miliar rupiah dengan harga konstannya 7.097,49 miliar rupiah. PDRB-nya yaitu 42.039,50 miliar rupiah dan harga konstannya 30.976,20 miliar rupiah. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Elizabeth Monica dan Saudari Christine Natalia. Selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab kepada saudara atau saudari yang ingin bertanya dari kelompok sebelah. Persilahkan untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Saudara Julian Evianto, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika PDB naik? Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Julian Evianto. Apa yang terjadi jika PDB naik? PDB adalah dasar dari perhitungan pertumbuhan ekonomi saat PDB mengalami kenaikan, maka artinya negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Inilah mengapa ketika angka PDB naik, maka dianggap bahwa negara tersebut juga semakin sejahtera. Apakah Saudara Evianto dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya dapat menerimanya. Sangat bagus jawabannya. Terima kasih atas jawaban dari kelompok kalian. Oke, terima kasih kepada Saudara Julian Evianto atas partisipasinya. Sekian dari penampilan kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3, yaitu tentang produk domestik regional bruto atau PDRB di Kota Jambi. Perkenalkan, nama saya Maharani dan teman-teman saya yang pertama ada Julian Evianto dan yang kedua ada Angelica Rosa Priscilia Gultom. Baiklah, slide pertama akan dijelaskan oleh Julian Evianto. Kepadanya saya persilahkan. Produk domestik regional bruto. Pengertiannya adalah produk domestik regional bruto adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Selanjutnya, laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selanjutnya, ada sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selain itu, ada kegunaan produk domestik regional bruto. Kegunaan PDRB data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah yang pertama, PDRB harga berlaku atau nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, PDRB harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Yang ketiga, distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Yang keempat, ada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. Selanjutnya ada data distribusi presentasi PDRB 2012 hingga 2020. Pertama yaitu pertanian kehutanan perikanan. Di situ terdapat dari tahun 2012 hingga 2021 semakin menurun. Yang kedua lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Di situ dapat kita lihat dari 2012 sampai 2021 juga menurun. Yang ketiga ada lapangan usaha industri pengolahan, dapat juga kita lihat menurun. Yang keempat lapangan usaha penggandaan, dari 2012 hingga 2021 lapangan usahanya naik. Yang kelima ada lapangan usaha penggandaan air dan pengelolaan sampah.
hingga 2021 dapat kita lihat, dan yang lapangan usaha ke-6 dapat kita lihat berubah-ubah, naik. Lapangan usaha ke-7 naik, lapangan usaha ke-8 berubah-ubah atau naik turun, lapangan usaha ke-9 berubah-ubah atau naik turun, dan lapangan usaha ke-10 naik. Lapangan usaha ke-11 dapat kita lihat dari dua menurun, lapangan usaha ke-12 ke lapangan usaha 15. Usaha ke-16 juga berubah-ubah naik turun. Selanjutnya di lapangan usaha ke-17 jasa lainnya dari 2012 hingga 2021 dapat kita lihat menurun. Dan lapangan usaha terakhir yaitu ke-18 produk domestik regional bruto dapat kita lihat stabil. Baiklah, di data kedua disajikan PDRB seri tahun 2010 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dalam satuan juta rupiah atau miliar rupiah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 5 sektor yang mendominasi pertumbuhan PDRB Kabupaten Kota Jambi. Yang pertama yaitu ada perdagangan besar dan eceran, yaitu sebanyak 5.464,00 miliar rupiah pada tahun 2021. Yang kedua yaitu industri pengolahan, yaitu sebesar 2.263 miliar rupiah. Dan yang ketiga yaitu konstruksi sebanyak 2.018,00 miliar rupiah. Yang keempat yaitu transportasi dan perbudangan sebanyak 1.971,00 miliar rupiah. Dan yang kelima adalah administrasi pemerintahan sebanyak 1.374,00 miliar rupiah. Dan terdapat sektor terendah yaitu pengadaan listrik, pengadaan air, pertanian, jasa lainnya, dan juga pertambangan dan penggalian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelica. Ya, bisa dilihat dari data yang disajikan, yaitu PDRB seri 2010 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha miliar rupiah tahun 2012 sampai dengan 2021 di Kota Jambi. Bahwa sektor yang mendominasi perekonomian di Kota Jambi yang paling tinggi dari 2012 sampai 2021 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2017 sebesar 7.952,23 miliar rupiah. Dan yang terkecil dipegang oleh sektor pengadaan listrik dan gas pada tahun 2013 sebesar 24,08 miliar rupiah. PDRB Kota Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 29.815,12 miliar rupiah. Kemudian kembali naik mencapai 31.918,00 pada tahun 2021. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi kami kali ini yaitu produk domestik regional bruto Kota Jambi
merupakan sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah. Dari hasil perhitungan PDRB diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah tersebut. Dan saran yang dapat diberikan yaitu berdasarkan PPT yang disajikan, diharapkan masukan dan bantuannya untuk memperbaiki dan menyempurnakan PPT ini agar bisa lebih baik dan berguna. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi penyampaian hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami melakukan proses sesi tanya jawab kepada kelompok 10. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada kelompok kami. Baiklah, kepada Muhsin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya. Pertanyaannya ialah, apakah nilai PDRB mempengaruhi perekonomian? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhsin Hasibuan atas pertanyaannya kepada kelompok kami. Kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan dan memberikan jawaban yang terbaik dari kelompok kami. Baiklah, di sini Angelika akan menjawab pertanyaan dari Muhsin Hasibuan. Kepada Angelika, saya silakan. Produk domestik regional bruto terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atas harga konstan dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan atas dasar harga berlaku. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudara Muhsin, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Saya dapat menerima. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.